Terima kasih Anda masih bersama kami, Pak Saleh Daulay. Jadi apakah keputusan untuk mengedarkan surat edaran Kemenaker itu sudah tepat atau jangan-jangan dari KSPI yang sebenarnya terlalu tinggi high call begitu permintaannya? Ya, pertama begini, kita baca dulu lagi surat edaran itu. Jadi kalau tadi itu disebut itu himbauan, menurut saya nggak tepat itu himbauan. Jadi Pak Said Iqbal juga harus baca lagi itu. Sebetulnya bukan himbauan Pak, justru kalau saya lihat nih ya, kita baca ini di depan saya nih ada SE-nya nih, surat edarannya. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor sekian dan sekian tahun 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021. Jadi kalau ada tentang penetapan, berarti kan itu penetapan, bukan himbauan. Artinya jadi dihimbau. Coba lihat tuh klausul yang lainnya. Ya, klausul lain itu kan ada latar belakangnya. Kemudian ada dasar hukumnya juga itu, pada bagian B. Bagian A-nya latar belakangnya, bagian B dasar hukum, baru bagian C-nya itu penetapan upah minimum tahun 2021. Ya. Dalam penetapan itu ada 3 klausul. 3 klausul yang ditetapkan apa? Melakukan penyesuaian, ya kan, penetapan nilai upah minimum tahun 2001 sama dengan upah minimum tahun 2020. Kemudian berarti kan nggak ada kenaikan itu. Baru kemudian bagian B-nya katanya tahun depan itu boleh menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Kemudian bagian C-nya, ya, ketetapan itu meminta kepada para kepala daerah untuk menetapkan kenaikan upah minimum keputusan untuk tidak menaikkan upah minimum itu paling lambat tanggal 31 Oktober. Itu berarti besok. Berarti kan ini keputusan ini. Jadi kalau misalnya ada gubernur yang tidak melaksanakan ini berarti kan berseberangan. Anda mau bilang bahwa ini tidak bisa dikatakan sekadar imbauan, tapi sudah menjurus pada penetapan ya? Loh, ini punyanya penetapan kok imbauan. Dibaca lagi suratnya itu bukan imbauan, kecuali begini, kalau imbauan itu punya gini Mbak. Kepada yang terhormat para gubernur di seluruh Indonesia, berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi hari ini. Maka dengan ini kami menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia untuk tidak menaikkan upah minimum gitu. Karena begini begitu itu Pak Saleh, himbauan. tapi kalau dari KSPI meminta ada kenaikan UMP 8% di masa pandemi COVID-19 ini sudah tepat atau belum? Kalau menurut saya itu lihat argumennya begini. Ini kan kita bicara aspek hukum dulu ya. Pertama begini, ini kan kalau kita lihat dasar hukum yang dipakai, kan ada dasar hukum bagian B ya. Itu kan yang dijadikan dasar hukum itu kan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini oke lah ya, oke. Kenapa oke? Karena Undang-Undang Omnibus Law itu saya tidak tahu Pak Said apakah sudah ditandatangani Presiden atau tidak. Tapi andai kata tidak ditandatangani Presiden itu kan masa berlakunya masih tanggal 7 November besok. Biasanya dalam undang-undang dalam aturan hukum kita kan begitu. Kalau tidak ditandatangani Presiden ya berlakunya setelah 1 bulan otomatis. Nah sekarang andai kata dia tidak ditandatangani atau belum ditandatangani itu berarti kita masih bisa merujuk pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Artinya apa? Artinya menurut undang-undang tersebut penetapan UMP dan seterusnya itu harus melibatkan para pengusaha dan para pekerja. Yang saya soal kemarin itu kenapa kok para buruh dan para pekerja kita ini tidak didengar dulu ini apa aspek yang melatar belakangi keinginan mereka untuk tetap menaikkan UMP. Kemudian kita juga pengusaha apa yang menyebabkan mereka ingin agar tidak ada kenaikan UMP. Nanti baru dicari solusi. Kalau concern saya di situ. Concern sudah disampaikan oleh Pak Saleh Daulay. Apakah betul pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mendengarkan masukan dari para pekerja? Akan dijawab oleh Pak Edi sesaat lagi. Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.